Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Sundadi Nugroho, mahasiswa Universitas Surapati, prodi Manajemen semester 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa bisnis, sastra, filosof, dan jurnalistik. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Bahasa bisnis. Apa itu ragam bahasa bisnis? Ragam bahasa bisnis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berbisnis, yang biasa digunakan oleh para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Ciri ragam bisnis: 1. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 2. Bahasa cenderung resmi. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Membutuhkan adanya orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, arti kata sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Karya sastra berarti karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah manusiawi, sosial maupun intelektual. Dengan caranya yang khas, pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri. Sastra dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya. Seringkali dengan membaca sastra muncul ketegangan-ketegangan atau suspense. Dalam ketegangan itulah diperoleh kenikmatan estetis yang aktif. Ada kalanya dengan membaca sastra kita terlibat secara total dengan apa yang dikisahkan. Dalam keterlibatan itulah kemungkinan besar muncul kenikmatan estetis. Menurut Luxemburg DKK 1989, sastra juga bermanfaat secara rohaniah. Dengan membaca sastra, kita memperoleh wawasan yang dalam tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan cara yang khusus. Sastra bukanlah seni bahasa belaka, melainkan suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai sastra. Jelasnya, faktor yang menentukan adalah kenyataan bahwa sastra menggunakan bahasa sebagai medianya. Berkaitan dengan maksud tersebut, sastra selalu bersinggungan dengan pengalaman manusia yang lebih luas daripada yang bersifat estetik saja. Sastra selalu melibatkan pikiran pada kehidupan sosial, moral, psikologi, dan agama. Berbagai segi kehidupan dapat diungkapkan dalam karya sastra. Ciri-ciri ragam sastra: 1. Menggunakan kalimat yang tidak efektif. 2. Menggunakan kata-kata yang tidak baku. 3. Adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi. Bahasa filosof. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistis. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Filsafat bahasa ialah teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh para filsuf. Sementara mereka itu dalam perjalanan memahami pengetahuan konseptual. Filsafat bahasa ialah usaha para filsuf memahami konseptual kronologi melalui pemahaman terhadap bahasa. Hubungan bahasa dan filosof. Bahasa dan filsafat memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat dan sekaligus merupakan hukum kausalitas, sebab musabab dan akibat yang tidak dapat ditolak kehadirannya. Sebab itulah seorang filosof atau ahli filsafat, baik secara langsung maupun tidak, akan senantiasa menjadikan bahasa sebagai sahabat akrabnya yang tidak akan terpisahkan oleh siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Bahasa memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan objek penelitian filsafat. Ia juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu sehubungan dengan fungsi dan
perannya yang begitu luas dan kompleks. Salah satu kelemahannya yaitu tidak mengetahui dirinya secara tuntas dan sempurna, sebagaimana mata tidak dapat melihat dirinya sendiri. Bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau language of massa communication. Disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi yang lisan atau tutur, di media elektronik atau di radio dan TV, maupun komunikasi tertulis atau media cetak, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Ciri utama bahasa jurnalistik. 1. Sederhana. Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya maupun karakteristiknya demografis dan psikografisnya. Kata-kata dan kalimat yang rumit yang hanya dipahami maknanya oleh segelintir orang tabu digunakan dalam bahasa jurnalistik. 2. Singkat. Singkat berarti langsung kepada pokok masalah, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak membosankan waktu pembaca yang sangat berharga. Ruangan atau kopling yang tersedia pada kolom-kolom halaman surat kabar, tabloid atau majalah sangat terbatas, sementara isinya banyak dan beraneka ragam. Konsekuensinya, apapun pesan yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan filosofi, fungsi, dan karakteristik pers. Ketiga, padat. Menurut Padmono SK, redaktur senior Sinar Harapan dalam buku Teknik Jurnalistik 1996-45, padat dalam bahasa jurnalistik berarti syarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Ini berarti terdapat perbedaan yang tegas antara kalimat singkat dan kalimat padat. Kalimat yang singkat tidak berarti memuat banyak informasi, sedangkan kalimat yang padat mengandung lebih banyak informasi.